Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Juju di sini. Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Jangan bosan ya guys kalau ketemu sama aku. Hari ini aku mau berbagi pengalaman ya guys, masalah keluarga ya guys. Kalau ada masalah keluarga guys, tolong jangan ceritakan sama teman-teman atau sama saudara, bahkan sama orang tua kita sendiri guys. Karena guys, nantinya kalian mau dapat solusi itu malah dapat masalah besar guys. Kalau masih bisa ditangani guys, tangani aja sendiri ya guys. Jangan melibatkan orang lain. Karena kita itu berumah tangga itu sudah memasuki dewasa. Kalau kita belum dewasa, kita jangan berumah tangga dulu guys. Karena kita itu harus pandai guys, mana yang harus diceritakan, mana yang harus kita pendam sendiri. Kalau dikit-dikit ada masalah, kita ngobrol sama keluarga. Kalau ada dikit-dikit lagi ada masalah, ngobrol sama keluarga. Itu namanya nanti rumah tangganya tidak harmonis guys. Otomatis suami kita atau istri kita bisa dibenci sama keluarga kalau keluarga yang nggak suka, bener nggak guys? Makanya guys, biar rumah tangganya utuh itu ada triknya. Apa triknya? Yaitu sabar. Karena sabar itu nomor satu guys, bukan harta yang nomor satu itu guys. Yang nomor satu itu adalah sabar. Contohnya ya guys, kita itu setiap hari menghadapi keluarga di dalam rumah aja itu sudah harus ekstra sabar, bener nggak guys? Badan lagi nggak enak, terus anak nangis, anak rewel, anak bertengkar, itu harus ekstra sabar, bener nggak guys? Bayangin kalau kita tidak sabar, baru menghadapi anak aja itu udah tidak karuan, bener nggak guys? Jadi kalau kita ingin keluarganya utuh, yaitu kita harus banyak sabar. Contohnya guys, kalau suami marah, kita harus diem, jangan ikut marah. Kalau suami lagi kesel, kalian juga jangan ikut kesel, bener nggak guys? Maaf ya guys, nih ada suara berisik Sanyo lagi jalan. Jadi pokoknya guys, kalau ada masalah tolong jangan ngomong sama siapa-siapa. Kalau masih bisa ditangani sendiri, kecuali dalam bidang kekerasan ya guys. Kalau bidang kekerasan ya kita harus ngomong sama keluarga kita, karena ini sudah menyangkut kekerasan. Kalau kekerasannya masih dianggap belum parah sih jangan ya guys. Yang dimaksud kekerasan itu suaminya suka ringan tangan, kalau ngomong dikit-dikit ngomong dikit-dikit cepret, ya itu harus perlu kita tangani, harus
keluarga harus tahu karena sudah tidak layak melanjutkan keluarga ya guys. Itu namanya sudah menzolimi. Tapi kalau yang ribut dikit-dikit itu bumbunya rumah tangga ya guys, atau bertengkar sedikit itu bumbunya rumah tangga juga. Nanti kalau akur seneng lagi ya guys. Jadi seorang istri itu harus kuat guys, karena rumah tangga bisa utuh itu guys adanya di istri, bukan di suami loh guys, di istri. Kalau keluarga bisa berantakan itu istrinya sudah tidak sanggup lagi guys. Makanya para bapak-bapak tolong hormati istrinya, karena seorang istri itu sudah capek banget, bener nggak guys? Jadi kalau rumah tangga utuh itu bahagia banget, walaupun kekurangan harta, walaupun makan sering gak makan, namun kalau keluarganya utuh itu anak-anak seneng guys. Daripada bergelimang harta namun keluarganya berantakan guys, anak itu tidak senang guys, karena harta itu tidak dijamin bahagia. Jadi kalau kalian ingin membahagiakan anak, itu harus pertahankan keluarga dulu guys, jangan sampai berantakan. Nanti masalah harta nanti juga ada bagiannya masing-masing. Ada yang kaya harta, miskin hati. Ada yang miskin harta tapi kaya hati. Lebih baik kita hidup itu tidak serba kekurangan. Ya iya, enak kalau hidup tidak serba kekurangan. Yang dimaksud tidak serba kekurangan itu adanya di diri kita. Dapat rezeki sedikit, alhamdulillah. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Kita tidak boleh mengeluh. Kita itu harus sabar. Yang dinamanya keluarga itu guys harus ekstra sabar, karena guys seorang istri itu harus kuat, bener nggak guys? Contohnya guys, kalau seorang suami itu cuma satu kerjaannya guys, yaitu cari duit. Udah cukup cari duit aja ya guys. Itu juga kalau dapat, bener nggak guys? Kalau nggak dapat ya udah. Tapi kalau seorang istri itu kerjaannya banyak, mencuci piring, mencuci baju, masak, ngurus anak, bahkan suami juga masih diurus, bener nggak guys? Pagi masih diurus, malam masih diurus. Ya, kalau seorang suami itu walaupun sudah dewasa tetap masih harus diurus. Tapi kalau seorang istri itu harus strong dan harus bisa mandiri, karena segala-galanya itu sendiri. Bener gak guys? Makanya bapak-bapak kalau sama istri itu harus sayang. Jangan kalian mentang-mentang cari duit terus sama istri nggak sayang. Istri itu dulunya sama ibunya itu dimanja, jangan ini jangan itu. Pas punya keluarga harus bisa mandiri semua. Bahkan
semua itu harus diurusi sama istri. Jadi tolong ya bapak-bapak, hargai dan sayangi istri, karena istri itu sangat melelahkan. Aslinya seorang istri itu kerjaannya banyak dan numpuk. Coba bayangin, yang pegawai kantoran juga sama. Kalau perempuan itu sebelum berangkat harus nyuci baju dulu, harus masak dulu, harus ngurus suami dulu, harus ngurus anak dulu. Bener nggak ibu-ibu? Tapi kalau seorang bapak atau seorang suami kalau mau ke kantor, ya udah ke kantor aja, nggak mau ngurus apa-apa. Bener nggak guys? Tapi kalau seorang istri, walaupun dia pekerja kantoran, tetap aja ngurus anak. Jadi itu namanya, kalau seorang istri itu hebat karena bisa segala-galanya. Jadi guys, rumah tangga utuh itu rumah tangga yang bahagia. Aku salut banget kalau ada keluarga yang utuh, walaupun sederhana. Itu sangat aku sukai, karena jarang ada yang sanggup menerima cobaan berat banget di saat lagi hebat-hebatnya godaan atau cobaan dari Allah, namun dia masih tetap bersabar dan bertahan sama keluarga. Itu orang yang bisa bertahan, keluarga itu orang hebat. Jadi guys, kalau saran aku, inget ya, kalau masalah rumah tangga jangan cerita sama orang lain, biar rumah tangganya utuh. Itu guys, kalau suami ngasih nafkah berapa aja itu diterima guys. Nggak mungkin suami juga kalau dapat banyak ngasihnya sedikit, bener nggak guys? Apalagi lagi di musim pandemi kayak gini ya guys, musim COVID, susah banget lagi cari duit. Jadi mulai sekarang ibu-ibu harus pinter mengatur keuangan. Kalau yang tadinya suka jalan-jalan, dihilangin dulu jalan-jalannya. Kalau tadinya suka bakso, dihilangin dulu baksonya. Kalau tadinya suka jajan, dikurangin dulu jajannya. Karena guys, masa-masa sulit ini kalian harus lebih kuat sabarnya, harus ekstra sabar supaya rumah tangga kalian itu utuh. Jangan pas suami datang terus dapatnya 20.000 atau 50.000 kalian ngomel, jangan. Karena wanita itu harus sabar, khususnya istri itu panjang dan hatinya harus lebar. Bener enggak guys? Buat apa dapat 20.000? Buat apa dapat 50.000? Jangan bilang kayak gitu guys. Kita syukurin aja rezeki kita. Kita yang harus bisa ngatur keuangan guys.
Kalau dapat 20.000 guys, belinya beras aja guys, 1 kilo buat makan guys. Nanti lauknya guys bisa bikin bakwan atau mirong tempe aja guys, ya enggak guys. Yang penting ada nasi. Jangan kalian masalah duit 20.000 atau 30.000 atau 50.000 itu bertengkar sama suami dan fatal sampai rumah tangganya berantakan. Jangan guys. Lihat tuh, aku lihat pernah di TV guys, suaminya dapat uang 30.000 terus disiram dengan air panas. Jangan itu guys, jangan ikutin. Masalahnya takutnya di sana di luar itu suami cari duit lagi nggak dapet, jadi kita juga harus ikut sabar, bener nggak guys? Jangan ngomel terus percuma. Walaupun kita ngomel, tapi rezeki itu tidak datang sendiri, ya enggak guys? Harus dicari. Kalau keadaannya belum dapat, walaupun dicari, ya tetap aja bohong. Daripada bertengkar, lebih baik syukurin aja ya guys. Akhir-akhir ini kan lagi susah cari duit ya guys. Jadi kita yang harus bisa mengatur keuangan dulu. Jangan poya-poya dulu ya guys. Kita harus ekstra sabar. Kalau sabar itu tidak ada batasnya guys. Namanya juga kita harus sabar. Jadi kalau kita selalu emosi, nanti rumah tangga kita akan berantakan. Contohnya guys, kita harus bisa bertahan keluarga. Karena seorang suami itu guys, jarang-jarang yang setia, bener nggak guys? Tidak tahu di luar sana kegoda sama yang lain. Kita istri di rumah tidak tahu, bener nggak guys? Jadi guys, intinya kita percaya aja sama diri kita sendiri, bahwa kita ini mampu menghadapi keluarga. Terserah suami mau di luar sana mau larak sini, mau lirik sini, yang penting kita tetap menjaga keharmonisan keluarga, bener nggak guys? Kebanyakan walaupun suami larak sini tetap aja guys, nanti ujung-ujungnya sih pulang. Makanya kita harus pandai, kalau pas suami pulang kita sudah dandan rapi dan kita sudah wangi. Kalau suami datang, kita sambut dengan senyuman. Nanti juga suami mikir, oh iya ada istri di rumah, sayang sama suami. Masa suaminya mau pacaran di luar terus? Jadinya suaminya itu nanti ingat istri, kalau istrinya di rumah tidak marah-marah, terlalu baik, dan istrinya suka senyum. Tuh triknya guys. Alhamdulillah guys, aku juga berumah tangga sama suami saya itu sudah 26 tahun. Dan tidak mudah melaluinya guys. Banyak liku-liku dan banyak cobaan yang menghadang di depan mata kita, itu banyak cobaan. Namun alhamdulillah guys, aku bisa menghadapinya guys. Sampai sekarang semoga keluarga aku utuh
sampai Allah yang menjemput. Di pikiran kita guys, jangan sampai kita berpikir kalau ada masalah, udah aku mau cerai aja, capek ngurusin keluarga, enakan sendiri. Jangan ya guys, jangan ada pikiran kayak gitu. Kita itu harus strong, kita itu harus bisa bersatu sama keluarga kita. Kita harus bertahan demi anak-anak, karena anak-anak itu nomor satu guys. Anak-anak itu nomor satu. Jangan sampai kita itu egois, memikirkan diri kita sendiri guys. Anaknya tidak bahagia, karena kebahagiaan kita itu guys ada di anak, bukan di diri kita sendiri. Kalau kita bahagia namun anak tidak bahagia, itu percuma guys. Aku pernah bertanya sama anak-anakku, aku pernah mencoba ya guys. Nah, apakah kalian itu hidup bahagia bila hidupnya utuh, keluarganya ada ayah, ada ibu? Walaupun hidup kalian kekurangan, apakah kalian itu bahagia? Kata anak saya, alhamdulillah Bu, bahagia. Daripada keluarga banyak harta tapi keluarganya tidak utuh, katanya tidak bahagia gitu guys. Jadi nomor satu itu berarti keluarga, bukan harta ya guys. Karena keluarga itu susah untuk bertahannya, tapi kalau harta itu mudah untuk dicari, benar nggak guys? Kalau untuk bertahan keluarga itu susah dicarinya guys, karena kebanyakan menyampingkan ego masing-masing. Jadi guys, ini aku cuma berbagi pengalaman aja ya guys. Kalau mau keluarganya utuh, kita harus banyak sabar, karena kesabarannya ada di istri, bukan di suami. Karena istri itu sudah tugasnya harus sabar. Percuma kita gonta-ganti suami, tetap aja seorang istri itu harus sabar. Karena ini saya pernah ngobrol sama ibu-ibu yang sudah ganti-ganti suami. Maksudnya ganti-ganti suami, rumah tangga 2 tahun 3 tahun, cerai lagi, sampai sudah ganti-ganti itu 5 suami. Nih saya pernah bercerita sama ibu yang pernah sudah nikah 5 kali begitu. Terus teman aku bilangnya kayak gini, bosen, kadang-kadang itu ada jenuhnya mau menikah lagi tuh. Emang kenapa? Percuma, tetap aja kalau sudah berkeluarga, terus kalau sudah lama tetap aja istri itu harus banyak sabar dan harus kuat. Karena suami itu sama, karena lelaki itu sama, maunya menang sendiri. Tuh kata temen aku yang pernah nikah 5 kali. Jadi katanya walaupun sudah gonta-ganti suami sampai 5 kali, tetap aja guys, katanya sifatnya sama. Kalau laki-laki itu sifatnya manja sama istri. Jadi guys, ngapain kita cari gonta-ganti suami, bener nggak guys? Lebih baik cukup 1 suami dan
urusin supaya suami kita sayang sama kita, dan dijaga suami kita supaya jangan kegoda sama cewek yang di luar. Bener nggak guys? Jadi intinya kita itu harus pandai merawat diri biar suaminya jangan tergoda sama perempuan di luar. Kita harus setiap hari bisa jaga diri, harus tampil cantik terus di depan suami, dan harus sabar di depan suami, dan harus wangi terus di depan suami. Jangan sampai kalau habis masak terus suami datang kita itu masih bau apek. Jangan guys, karena di luaran sana guys banyak cewek-cewek penggoda. Di sana itu wangi-wangi guys. Makanya disempetin seorang istri itu jangan udah punya suami males dandan. Jangan guys, kita harus ingat kalau kita mau keluar kita itu harus rapi. Bener nggak guys? Kalau mau kondangan, kalau mau ketemu teman, kalau mau nganter anak sekolah, kita kan rapi ya guys, wangi, rapi, cantik. Jadi di depan suami juga kita harus kayak gitu guys. Jangan kita kalau orang tua zaman dulu bilangnya kusut banget, jedal jedul kalau udah punya suami, udah punya anak. Jangan guys, jangan bikin alasan capek. Jangan, karena secapek-capeknya perempuan itu pintar, strong guys. Contohnya guys, sekarang ibu-ibu walaupun capek, walaupun ngurus anak, ngurus keluarga, tapi tetap kan guys, ibu-ibu masih bisa YouTuber tuh. Namanya karena ibu-ibu itu strong. Jadi jangan kalian dibikin alasan kalau kalian capek, males, mau dandan tuh, mau rapi tuh. Jangan. Kita harus tetap tampil cantik terus setiap hari supaya suaminya nggak kecantol sama yang lain. Walaupun nanti kecantol sama yang lain juga nanti pulang lagi sama istrinya, karena istrinya tetap cantik. Bener nggak guys? Nah kalau kayak gitu guys, nanti suami itu bisa mikir sendiri, ngapain di rumah aja suami, di rumah aja istrinya cantik, ngapain mau cari lagi. Jadi intinya guys, walaupun sudah berumah tangga, walaupun sudah punya anak banyak, penampilan itu tetap nomor 1. Makanya kita harus jaga diri, kita harus tetap tampil cantik terus. Bener nggak guys? Ya udah guys, segitu aja. Aku cuma mau berbagi pengalaman aja supaya kita tetap utuh keluarganya ya guys. Apalagi zaman-zaman sekarang guys, lagi musim covid, kita nggak boleh stres guys. Kita harus relax aja. Kalau kita stres masalah keuangan guys, kayak aku aja guys, bikin video aja guys, biar relax, biar hidupnya bahagia terus guys. Kalau bikin video itu guys seneng, karena beban yang kita alami itu hilang seketika. Bener nggak guys? Lebih baik kita bikin video aja supaya hatinya tenang, supaya nanti kita ketemu lagi sama temen-temen di YouTube. Semangat teman-teman, jangan sampai kendor karena COVID.
COVID itu jangan dipikirkan ya guys. Lebih baik kita jaga kesehatan. Nanti kalau kitanya sehat, alhamdulillah, nanti tidak akan terkena COVID. Lebih baik jaga kesehatan. Kalau pagi guys, kita harus berjemur supaya sehat terus ya guys, dan mandi pagi supaya seger. Udah segitu aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.